Geger pasangan Mandala Soji dan istri Marida Deanova Safriana diduga mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat menginap di salah satu hotel bintang 4 di Pontianak, Kalimantan Barat kemarin. Pasalnya saat Mandala tengah menjadi MC di ballroom hotel tersebut dan sang istri tengah jalan-jalan, pihak hotel diduga melakukan check-out secara sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Bahkan sudah diingatkan oleh pihak I.O. bahwa Mandala dan istri sudah sewa hingga tanggal 9 Desember. Namun, pihak hotel tetap mengeluarkan barang-barang Mandala dan istri secara sepihak. Yang membuat miris Mandala dan sang istri adalah karena pakaian dalam mereka yang belum dirapihkan di kamar hotel dikemas oleh pihak lain, yaitu bellboy hotel. Padahal itu sangat pribadi sifatnya. Lalu pakaian, koper, dan barang-barang berharga seperti dompet, perhiasan, dan kartu ATM, serta kartu kredit diletakkan di lobi hotel dalam kondisi berantakan. Mengetahui hal tersebut, Mandala dan istri pun komplain ke pihak hotel dan pihak I.O. acara hingga terjadi kehebohan. Tak hanya itu, akibat aksi sepihak hotel mengeluarkan barang-barang milik Mandala dan istri, keduanya mengaku mengalami kerugian. Selain koper mereka mengalami kerusakan dan secara psikis trauma karena pakaian dalam mereka dikemas pihak lain laki-laki pula, Mandala juga terganggu kerjanya sebagai MC lantaran rapat terpaksa tertunda dan molor. Bahkan diakui Mandala, rupanya beberapa peserta rapat juga mengalami kejadian serupa sehingga praktis rapat sempat berantakan karena peserta mengurusi barang-barang mereka hingga harus pindah hotel. Lantas benarkah pihak hotel lepas tanggung jawab atas kejadian tersebut? Benarkah Mandala dan istri bahkan sudah membuat surat somasi kepada pihak hotel melalui kuasa hukum mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Istri Mandala Soji, Marida Deanova Safriana, tampak geram lantaran diduga mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari petugas hotel bintang 4 di Pontianak. Ya, setiba di hotel usai jalan-jalan keliling Pontianak, sembari menunggu Mandala yang tengah menjadi MC di suatu acara yang digelar di ballroom lantai atas hotel tersebut, istri menemukan barang-barangnya sudah dikeluarkan dari kamar hotel. Mirisnya, pakaian dalam Mandala dan istri yang masih diletakkan di kamar mandi dan di kamar hotel dikemas oleh bellboy, lalu diletakkan di lobi hotel dalam kondisi berantakan. Pihak hotel mengklaim bahwa menurut data mereka, Mandala dan istri harus check out tanggal 8 Desember hari Jumat. Tetapi, data dari pihak I.O. menyebutkan bahwa mereka sudah booking kamar hotel dan membayar hingga tanggal 9 Desember 2023. Jadi barang-barang aku dikeluarin oleh pihak hotel, padahal aku belum kemas ya, jadi masih ada semua di kamar. Terus aku dipaksa keluar, padahal hotel udah pesan di sini. Jadi saya suruh cek 541 tuh kamar ternyata Kamar Mandala, kamar saya itu tadi. Kenapa tadi yang dikeluarkan? Kenapa tadi sini keluarkan? Kok sama-sama apa sih? Dan ini yang paling parahnya lagi, Mandala itu kamu booking sampai tanggal 9. Iya, tanggal 9. Mandala di booking sampai tanggal 9, terus barang-barangku dikeluarin. Di sini di sistem dijadikan tanggal 7 sampai 8. Padahal kamu udah confirm sampai tanggal 9. Iya. Nah. Pribadi sebelumnya bukan dari Amber 541 kamar saya. Iya, kamar ibu sebelumnya yang hari ini bukan dari Amber. Dari siapa? Dah, kalau di cancel kenapa aku barangku dikeluarin di jam 4 sore? Dan aku tadi kan di sini pun aku sampai tanggal 9, datanya sampai tanggal 9. Berarti kan nggak boleh dikeluarin dong, Mbak.
Dan gini loh Mbak, etikanya keluarin itu, kamu kasih tahu kita keluarin barang-barang. Mandala tuh nge-MC di atas loh, bukan Mandala nge-MC di atas. Ada nggak satu orang dari kalian ke atas manggil Mandala bilang suruh keluar, suruh keluarin barang-barang? Nggak ada kan? Dan barang-barang Mandala dikeluarin, ya kan? Dan ternyata adalah kita sendiri juga yang pakai, kita dikeluarin. Mbak aku tanya dulu, kalau dikeluarin sama orang lain mau nggak? Nggak mau kan? Kalau kamu jadi aku marah nggak? Iya kan? Nah, manusiawi dong aku marah. Salah nggak kalau merasa kayak gitu? SOP-nya ada yang seperti itu di manapun, hotel manapun nggak ada kan? Baru hotel ini aja SOP ngeluarin barang itu dikeluarin sama pihak hotel, bellboy yang ngeluarin. Salah nggak itu? Ini ada panitia di sini Mbak, bukan nggak ada konfirmasi loh. Dia bilang nggak bisa, Mandala masih nge-MC di atas. Bukan tidak ada konfirmasi loh Mbak, beda. Nggak ada konfirmasi, beda. Iya, tahu saya. Jadi dia pas saya tadi di toko ada satu yang belum kami ambil. Saya juga bingung nih. Nah, tapi gini loh Mbak, dia mau ngomong apapun, datamu tuh sampai tanggal 9. Mereka nggak berhak dong keluarin di tanggal 8 dong. Kan Mandala di kamar gini, kan mereka yang mengatur kamar kan. Kamu udah bilang Mandala sampai tanggal 9. Mau kamar itu akhirnya gimana kan, gimana urusan mereka, ngatur sampai tanggal 9, kamarku jangan dikeluarin dong. Bukannya mah dilepas-lepas begitu aja, nggak bisa dong. Kan mereka yang ngatur kamar, nggak mungkin dong kamu menentukan kamar ini. Kamu cuma bilang Mandala sampai tanggal 9, kan begitu kan? Nggak berhak dong dikeluarin di tanggal 8. Tetap salah dia dong. Bahwa kamar Mandala udah dipesan sampai berapa Mbak? Nomor 4. Kamar Mandala udah dipesenin 2 hari sampai tanggal 9. dari tanggal 7 sampai tanggal 9. 2 hari ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Dan ini hari ini aku dikeluarin barangku begitu aja, dan bukan cuma dikeluarin, dikeluarin dari hotel. Nih, ini hotelnya nih. Jadi alasan barang saya dikeluarin padahal saya udah booking 2 hari, kenapa Pak? Tadi udah ada buktinya kan, booking saya 2 hari kan Pak? Kenapa barang saya dikemasin dan dikeluarin? Bukan cuma dikeluarin, dikemasin dan dikeluarin. Tuh, nggak dijawab sama manajemennya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Iya, ya kan udah ada buktinya kan Pak. Ternyata kan saya booking sampai tanggal 9 dan barang saya dikeluarin hari ini. Dikemasin pula. Itu ada lingerie, celana dalam, semuanya. Padahal saya untuk salaman sama cowok aja saya nggak mau. Ini sekarang barang saya dikeluarin dengan nggak tahu siapa yang mengeluarin. Etis nggak Pak? Nggak kan? Salah nggak itu pihak hotel? Apa kompensasi buat saya? Pihak I.O. acara bahkan mengaku sudah menjelaskan kepada pihak hotel untuk tidak mengemasi barang Mandala dan istri karena mereka dibayar hingga tanggal 9. Namun pihak petugas hotel masih bersikeras untuk tetap check out tanpa sepengetahuan Mandala yang tengah menjadi MC di ballroom lantai atas hotel tersebut. Pihak I.O. juga mengaku bahwa sebelumnya ia sudah mengkonfirmasi kepada pihak hotel terkait dugaan kesalahan data yang diinput pihak hotel, di mana Mandala dan istri sewa hanya sampai tanggal 8 Desember, tapi seharusnya data pihak I.O. tertulis dan membayar sewa hingga tanggal 9 Desember. Mbak, kamu tadi udah konfirmasi kan kamar 541 itu kamar Mandala dan dia lagi nge-MC, udah bilang ke resepsionis. Nah, ketika berarti posisi pihak hotel udah tahu dong Mandala lagi nge-MC, kamu udah bilang kan? Nah, ketika barang-barang dikemasin begitu aja tanpa seizin Mandala, padahal Mandala posisi di hotel, mereka nggak ada itikat baik sama sekali untuk datang ke lokasi atas untuk ngasih tahu Mandala ngeluarin barang, dan mereka mengeluarkan barang begitu aja. Bukan cuma mengeluarkan, mereka mengemasi barang-barang yang masih berantakan. Dan itu barang-barang yang masih barang-barang daleman, barang-barang yang privasi banget, ya kan? Iya Mbak. Nah, berarti emang nggak ada itikat baik dari hotel ya? Posisinya di situ saya bilang bahwa ini kamar Mandala lagi MC, tapi posisinya itu udah harus dikeluarin, posisinya dari pihak hotel seperti itu. Nah, dan saya tidak tahu di dalam itu ada pakaian dalam
segala macam. Nah, tapi posisi hotel tahu kan, kamu udah kasih tahu ini Mandala lagi MC di atas. Nah, ini hotel tidak sama sekali ke atas. Bener kan? Hotel sama pihak hotel nggak sama sekali ke kamar ke ruangan atas ya. Udah telak berarti. Telak berarti. Tolong dong, orangnya lagi MC dan istrinya lagi jalan-jalan. Kami belum bisa ngubungin, kami kan nggak bisa kan. Saya orang lagi MC, masa saya udah ngomongkan masalah kamar ya kan. Nah tiba-tiba ini nih yang bukan ini, maksudnya sebelumnya Bapak pimpinan ya, nggak tahu lah saya siapa. Bapak pimpinan siapa namanya? Nah, dia langsung tuh yang nomor ini masih ada barang ini keluarin nah gitu. Etikanya di mana ya? Ngomong deh, udah yang saya pilih aja yang lagi MC. Ngomong deh. Dan Mbak, kamu negosiasi pun, tapi kan kamu pesen sampai tanggal 9. Iya, tapi Nggak bisa dia iniin dong. dikasih di saya itu 7 sampai 8 ternyata. Tapi, nah berarti salahnya data mereka yang mendata atau kamu yang tulis? Nggak tahu saya. Ya, kalau kamu datamu udah sampai tanggal 9, berarti mereka salah ngedata dong, bukan di kamu. Kata Mbak yang sebelum ini, katanya ini udah fotokopi. Ini pinjam dulu ya. Nah, kalau di fotokopi berarti kan sesuai datamu dong. Saya emang kebetulan hari ini. Jadi gini, di situ apa? Pinjam dulu ya. Dia meminjam nih. Ini tanggal 9 ya. Saya kasihin. Termasuk kamar 541. Iya. Saya Masuk makan. kamar Mandala. Saya makan. Ya kan? Makan. Ya. Ini dipegang sama dia. Nanti saya kembaliin. Setelah dikembaliin, saya kira udah beres dong. Ternyata ini masih 8. Di sini ini masih 8. Loh, kok nggak sama dengan saya? Makanya mau diperbaiki. Nah, Ya udah deh yang lainnya. Cuman yang ini nih sampai saya kolom nih. Sampai saya kolom nih. Tolong dong yang ini jangan dikeluarin. Ya pagi. Tolong dong yang ini jangan dikeluarin. Karena orangnya lagi MC. Ini Mandala, istrinya lagi jalan-jalan. Sama reception. Tapi yang sebelah sini tahu nomor yang ini ini masih ada barang. Ini masih ada barang. Udah keluarkan. Nah, ternyata di confirm yang 11 harus cek out. Kok cek out? Saya kan kaget. berarti yang salah masukin adalah resepsionis di sini ya. Iya. Di sini pertama 8 ini minta datanya ya. Oke. Pinjam ya. Tapi sebelum ini nih difotokopi dulu sama dia. Ya berarti intinya kan jelas. Kamu udah ngasih data, mereka udah ini, tapi ternyata mereka inputnya salah. Salah input. Dan mereka nginput salah, ngusir ke orang dan ngusirnya ngeluarin baju-bajunya, baju dalemannya dikeluarin sendiri, pakai bellboy, nggak ada sopan santunnya, nggak ada etikanya. Pihak Mandala Shoji dan istrinya sendiri melalui wawancara eksklusif dengan tim intens investigasi mengklarifikasi kebenaran perbuatan pihak hotel yang menurutnya diduga tidak menyenangkan, tidak pantas, bahkan terkesan kasar, hingga merasa sangat dirugikan oleh pihak hotel. Lantas, seperti apa kronologi kejadian menurut Mandala Shoji? Kita diundang ya di Apersi untuk bantuin MC ya kan, di acara Prakerja Apersi di PD Kalbar ya 2023. Kita di sini bintang tamu sekaligus MC ya. Terus kita nginep di hotel kurang lebih 3 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Caranya Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, pihak panitia sudah memberikan informasi bahwa kita akan menginap di sini 2 hari ya kan. 2 hari dan bisa diperpanjang. Dan bisa diperpanjang. Dan kamar itu termasuk yang prioritas. Ya, tempat kita diprioritaskan karena di situ ada Mandala Badi Shoji. Karena abis jadi MC acara Rakerda, lanjut MC wedding. Betul sekali. Waktu kita lagi mensi di hari pertama, kan, tiba-tiba pas saya ke bawah ke kamar mengambil charger, tiba-tiba saya minta kunci kamar, dia bilang kamar 541 sudah check out. Check out, kayak kaget. Check out, baju saya banyak di situ kan. Baju saya di situ ada tas, ada dompet ya kan, terus ada uang, ada ATM,
kredit card dan lain sebagainya itu semua ada di situ gitu. Dan ada perhiasan di saya juga dipindahkan begitu kan aku kaget. SOP-nya kan seharusnya tidak boleh ya, secara nggak boleh kan, tidak boleh pihak hotel itu mengeluarkan mengemasin barang-barang ya tanpa seizin, harusnya kan nggak boleh tuh. Kalaupun mereka tidak mau keluar, mereka ada sanksi berupa charge ya kan, kena charge itu kan terlambat 2-3 jam untuk check out itu biasa kena charge. Nah, lebih baik kita di charge daripada kita diusir nggak jelas. Barang-barang udah bayar juga, kita. masalahnya kita udah bayar. Kita udah bayar, kalau belum bayar itu mungkin kita ini udah bayar, udah booking gitu loh. Ini agak aneh, jadi nggak profesional banget dan tidak dijaga maintenance terhadap konsumennya ya kan, terhadap tamu yang menginap ya kan. Dan kita tuh 80 pax ya, sekitar 80 pax tadi kita. Iya. Jadi kita di hotel ini 80 pack ya kan, di hotel lain Ballroomnya juga 80 pack ya kan, di ballroomnya juga kita sewa semuanya. Tapi sangat sayang sekali pihak GM-nya sendiri cuman bilang ya saya nggak bisa berbuat apa-apa mas. Lah bisa begitu? Kok jawabannya bisa saya nggak bisa berbuat apa-apa mas? Karena udah kejadian bilang begitu. Kita dirugikan gitu loh. Akibat kejadian ini, banyak efek yang diderita oleh pihak Mandala dan istri. Selain mengalami trauma karena pakaian dalam mereka yang privasi dikemas begitu saja oleh bellboy hotel tanpa seizin Mandala dan istri, Mandala dan istri mengaku mendapat perlakuan semena-mena terhadap mereka dengan mengeluarkan barang-barang mereka, di mana ada juga barang-barang berharga, lalu ditelantarkan begitu saja di lobi hotel dalam kondisi yang berantakan. Aku itu nggak pernah, maksudnya aku nggak pernah salaman sama cowok lain ya. Aku menjaga banget tidak bersentuhan dengan lelaki lain. Tapi itu barang-barang aku, daleman aku, itu berarti kan dipegang sama orang lain, sama cowok lain mas. Karena itu kan kayak kita tuh kan aku tahu itu 3 hari kayak dalemannya suamiku, dalemannya aku biarin di kamar mandi, aku ini kamar ya. Itu kan berarti mereka semua bensin mas. Itu kan barang pribadi, barang intim banget ya, dipegang orang lain. Tanganku aja kesentuh cowok enggak, ini barang dalemanku dipegang orang lain itu. Sakit mas, trauma, maksudnya gimana? Ini kan hal yang pribadi banget ya, hal yang intim ya. Apalagi itu mereka mengambil barang itu dengan seenaknya tanpa merasa berdosa, ya kan? Seakan-akan ini zaman kolonial Belanda gitu. Tadi suruh ambil barang-barang ditaruh di depan lobi dan itu dijemur begitu kayak jemuran, digantung begitu. Iya mas, malu banget. Gak dimasukin sama sekali ke koper apa? Ada yang dimasukin koper tapi kopernya berusak ya sama mereka karena mereka bukan orang ya kan. Koper itu kan ada TSA, kalau kan ada ininya mas, ada kuncian. Nah cuma yang punyanya yang bisa tahu kan, dia tuh ngasal langsung di lock gitu, jadi rusak sekarang koper aku. Mandala Soji dan istrinya geram diusir dari hotel hingga barang pribadi dikemasi oleh pihak hotel. Lantas kerugian apa saja yang diderita pihak Mandala dan istri? Benarkah pihak hotel lepas tanggung jawab? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Geger, artis Mandala Soji dan istri merasa geram diusir dari hotel hingga barang pribadi dikemasi oleh pihak hotel. Tak ayal, hal itu membuat Mandala dan istri mengaku mengalami kerugian besar, baik dari segi acara yang tertunda, kerugian secara material, juga kerugian secara moral. Kerugian material lantaran koper milik Mandala dan istri alami kerusakan, belum lagi barang-barang berharga, uang dan kartu ATM dan kartu kredit yang hingga tadi malam belum dicek keadaannya. Lantaran Mandala masih harus melanjutkan acara sebagai MC yang digelar di ballroom hotel yang sama. Mirisnya lagi, menurut Mandala dan istri, pihak hotel diduga dan seakan cuci tangan dengan mengatakan
bahwa apa yang terjadi dengan Mandala dan istri itu di luar kemampuan mereka. Posisinya Mandala itu kan MC kan moderator acara. Ketika tadi Mandala lagi MC, barang-barang kita dikeluarin. Padahal kondisi Mandala masih acara. Otomatis kan Mandala karena barang-barang tadi dikeluarin, dia otomatis ngurus barang-barang dong. Itu acara berhenti, Mas. Acara berhenti, rakerda berhenti karena nggak ada moderatornya. Kita rugi, Mas. Secara acara kita rugi, secara material kita rugi, secara moral juga kita rugi. Bayangin, Mas, barang-barang, ini bayangin lah ke kamu sendiri, Mas, ya. Kalau kamu punya istri, kamu punya anak perempuan, barang-barang daleman istri dan anak perempuanmu dipegang orang lain, lelaki lain, gimana perasaanmu? Nah itu, Mas, itu kan hal yang sangat intim banget. Belum tahu, Mas, kan kita tadi itu dulu. Jadi kita tuh lanjut acara. Jadi begitu barang kita taruh di hotel lain, kita balik ke sini, kita belum ngecek barang-barang apa aja. Cuma aku tadi sepintas ngeliat koper aku rusak, udah itu aja. Koper rusak, kita belum cek di situ karena ada uang, ya, ada ATM, kredit card, ada perhiasan, semua, ya kan? Baju-baju pesta kan besok kita wedding. Jas dan lain sebagainya, kita belum cek apakah rusak atau tidak karena kita masih akan, ini baru selesai, Mas. Kita belum cek detail, belum sama sekali karena nggak mungkin, nggak keburu waktunya. Pengusaha pun mereka nggak bilang apa, ganti rugi atau apa, nggak ada sama sekali. Akhirnya kita merasa kita tidak dihargai di situ, padahal acara kita masih ada. Ya akhirnya kita pilih pindah dari hotel dan mereka pun tidak sama sekali perhatian dan tidak pernah peduli. Mereka cuma bilang itu di luar kemampuan kami. Bayangin, ya di luar kemampuan kami. Bayangin seorang GM ya kan di hotel bintang 4 tapi melakukan hal seperti itu dan bilang itu di luar kemampuan kami. Parah banget. Ya ini pengalaman buat teman-teman semuanya supaya jangan terjadi hal seperti ini di Pontianak. Yang mengejutkan lagi, Mandala dan istri mengaku rupanya bukan hanya mereka saja yang menjadi korban pengusiran oleh pihak hotel. Beberapa peserta rapat dari beberapa daerah lain pun mengalami hal serupa. Akibatnya rapat tertunda karena para peserta rapat yang digelar di ballroom hotel tersebut harus turun mengemasi barang-barang mereka yang dikeluarkan dari kamar hotel tanpa diketahui oleh penghuni kamar hotel. Hingga pengguna kamar hotel pun sempat beramai-ramai protes kepada pihak hotel lantaran merasa diperlakukan secara tidak menyenangkan, padahal mereka mengaku sudah membayar sewa kamar. Jadi tidak hanya kami berdua, Mas, tapi ada DPD Jaya Jabar yang sudah diusir juga. Sama Medan. Ya, sama Medan. Kalau DPD Jabar yang saya tahu ada 3-4 kamar kurang lebih. Itu ada 6 orang perwakilan dari DPD Jabar. Dan itu developer semua, Mas. Mereka pengembang perumahan yang membantu masyarakat menengah ke bawah. Tapi diusir begitu saja tanpa ada konfirmasi. Ya. Dan jadi mereka nggak bayar loh, Mas. Mereka semua membayar. Mas, ini kita bikin acara kayak gini aja udah berapa miliar, Mas? Ini udah seluruh Indonesia, Mas. Udah seluruh Indonesia. Mbak? Jangan, Mbak, begitu. Tiket pesawat mereka, akomodasi, biaya mobil, semua. Semuanya loh, Mas. Nah, ada 300 orang. 300 orang. Dari DPD ya. Belum dari seluruh Indonesia. Ya, itu 300. Belum undangan dari luar, belum dari bank. Ya. Belum dari bank. PLN, lembaga keuangan, mitra kerja. Udah berapa miliar, Mas? Kita rugi berapa miliar kita rugi orang nggak berjalan dengan baik. Acara tadi ke pending gara-gara nungguin kami sebagai MC-nya. Mandala kan moderator MC-nya, nggak bisa berjalan kalau nggak ada MC-nya. Karena masalah ini akhirnya ketua panitia juga turun, semuanya turun untuk menyelesaikan masalah ini. Tadi sempat crowded banget, sempat rame banget. Nah, saya sebenarnya booking itu dari pakainya sama Mas Mandala itu sebenarnya sama, pemberangkatan juga sama, cuman karena saya ambil tiket pesawat yang jam Jumat, malamnya tidak saya pakai. Saya lagi rapi-rapi jam 3 tuh udah nggak bisa masuk saya sebenarnya. Jam 3 nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, saya laporkan, akhirnya bisa 1 jam kemudian saya diketuk gitu. Diketuk, ini gimana, Mas? Loh, sebentar, saya bayar udah 3 hari nih. Ada buktinya saya. Saya nggak ikut panitia pusat, enggak, saya nggak.
Cuman maksud saya baru kali ini loh untuk kasus hotel itu baru kali ini. Biasanya pihak manajemen akan konfirmasi atau koordinasi dengan panitia. Dan biasanya memberi solusi. Biasanya ada panitia tanpa kepada langsung pemakai hotel sih. Saya ada di kamar, jadi nggak bisa dikatakan. Untungnya dari kamar. Untung saya dari kamar. Mandala kan MC. Saya dari kamar. Terus mungkin miskomunikasi sama panitia, makanya saya merasa sudah bayar dari hari Kamis kan. Tanggal 2 saya udah bayar. Baru tadi saya check in ya pagi. Kemudian kalau saya tidak ada masalah, hanya karena saya ditanya kok tidak ada nama saya gitu, makanya bingung saya bisa. Saya suruh koordinasi sama DPP, sedangkan saya kan memang tidak pakai biaya DPP, saya memang biaya sendiri. Nah, mungkin kalau saya tidak ada, saya nggak ngerti juga. Cuman saya pas ada di dalam, akhirnya saya registrasi ulang. Geger, Mandala Soji dan istri serta sejumlah korban lainnya merasa dirugikan oleh sikap pihak hotel yang diduga tidak bertanggung jawab atas dugaan pengusiran terhadap beberapa penghuni hotel yang tengah menjalani rapat di ballroom hotel. Lantas benarkah Mandala dan istri akan menempuh langkah hukum dan menuntut ganti rugi 5 miliar rupiah kepada pihak hotel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Rea Utami. Jangan lupa saksikan Intens 5 kali sehari. Wow, udah kayak lebih dari minum obat. Langsung ya di channel YouTube Intens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Geger, Mandala Soji dan istri merasa dirugikan baik secara material dan juga moral oleh sikap pihak hotel di Pontianak. Maka agar hal tersebut tidak terulang lagi pada pihak lain dan guna memberikan efek jera kepada pihak hotel, Mandala dan istri berniat akan menempuh langkah hukum. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah Mandala dan istri akan melayangkan somasi kepada pihak hotel dengan tuntutan ganti rugi 5 miliar rupiah. Namun jika tidak ada solusi, maka Mandala dan istri akan melaporkan pihak hotel di Pontianak ini ke polisi. Kita laporin ke pengadilan. Sebenarnya gini, tujuan kita adalah supaya tidak terjadi sama teman-teman yang lain, Mas. Tapi kita pergi, aku tetap akan tuntut. Iya, jadi kita pengen tetap melalui jalur hukum. Ya. Karena tidak mengenakan, traumatis banget, Mas. Ini traumatis gila loh, Mas. Ini secara material juga kita akan tuntut 5 miliar. Ya. Kenapa? Supaya dia karena rugi banget. Itu slow, Mas, kita. Ada 80 pack tamu di sini. Baru loh. Itu hotel dan tiket pesawat, Mas. Semuanya tiket pesawat ke Jakarta, ke Pontianak. Dari kota masing-masing, kita kan masing-masing seluruh Indonesia ke sini. Kita kan somasi. Tadi sudah ngobrol sama ada polisi tadi di sini yang ada di sini tadi bertugas di sini. Kita minta tolong diarahkan untuk diurus ke pelaporan ke Polres. Karena tadi hari ini kita masih prode dan besok kita masih acara wedding, mungkin dilaporin besok pagi atau besok sore setelah acara selesai atau minggu malah mungkin ya. Ya, perbuatan tidak menyenangkan. Etikat tidak baik. Iya, dan juga kalau misalkan kita ngambil barang tanpa izin itu kan sudah nggak boleh juga, Pak. Pencurian dong, berarti kan itu kamar kita udah kita simpan, udah buat kita. Itu pidana, itu kan kita sudah bayar. Ya. Barang kita ada yang rusak loh, Mas, berarti ada perusakan juga. Kalau barang kita nanti aku cek ada yang hilang, berarti ada pencurian juga dong masuk. Aku sih tadi sudah ngobrol sama satu pengacara, dia lagi siapin surat somasinya. Tapi detailnya kan aku harus ngobrol sama polisi nanti kan apa aja yang bisa diinikan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang,
3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.